Bacaan Liturgi Selasa 14 Juni 2022. Bacaan pertama. Engkau menyuruh orang Israel berbuat dosa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawab Elia, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa." Juga mengenai Isabel, Tuhan telah bersabda, "Anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael." Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya
daripada perbuatan orang lain. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan sabda hari ini diambil dari buku Ziarah Batin. Mencintai orang yang mencintai kita tidaklah sulit. Namun tidak demikian dengan mencintai orang yang tidak mencintai kita. Apalagi mencintai orang yang menjadi lawan kita. Tetapi hukum baru yang dicanangkan Yesus Kristus tidak memberikan tempat bagi adanya musuh dan kebencian. Kasih sejati mampu mengatasi segala hambatan dan kesulitan. Pada dasarnya, kita diharapkan melihat kenyataan ini. Orang yang membenci sebetulnya pantas dikasihi. Ia akan kehilangan kasih. Maka harus dibantu dalam menghayati kasih dengan cara yang baru. Menjadi seorang Kristiani adalah perjalanan ke batas terjauh ego kita. Kita diminta untuk mengasihi musuh. Tidak mudah, tetapi bukankah Yesus telah menjadi contoh bagi kita? Dalam derita, Yesus masih mampu mengampuni orang-orang yang menghina, menghujat, meludahi, dan menyalibkannya. Mendiang Santo Yohanes Paulus II juga bisa menjadi contoh unggul bagi kita. Dia mengampuni Mehmet Ali Akca yang menembaknya hingga kritis. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyediakan hati kita untuk mengampuni sesama? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajaran dan hukum cinta kasih-Mu sungguh indah, namun tidak mudah untuk dilaksanakan. Bantulah dan mampukanlah kami untuk dapat mencintai semua orang. Amin.